Baik Bapak dan Ibu, baik Bapak Ibu akan segera kami mulai untuk sesi webinar yang berjudul 8 dimensi profil lulusan dalam kegiatan kurikuler. Ada suaranya nggak? Suara saya apakah terdengar? Kenapa? Jadi saya tapi suara aku masuk nggak? Ada nggak? Ya udah. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Rohli Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan pantun. Banyak hiu di Selat Sunda. Hiunya suka makan tempe tahu. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izinnya dan rahmatnya kita bisa dengan keadaan sehat bergabung dalam webinar kali ini hari Rabu tanggal 27 Agustus pukul 1 siang kali ini. Kemudian sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dan selalu menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang di webinar 8 dimensi pokok lulusan dalam kegiatan kokurikuler. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 4. Saya Dwi Cahya Agustina SPD selaku host atau MC. Kemudian ada Ibu Fitriah selaku moderator, ada Ibu Dian Ferdiana selaku narasumber, dan ada Ibu Fitriani Sagita juga selaku narasumber. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi webinar, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka rangkaian acara webinar kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Izinkan kami untuk melakukan share screen, Bapak Ibu. Closing statement. Nanti tekan seperti nggak ada, posnya di sini ada. Mbak Itanya mau ada yang disampaikan? Ya kata-kata bijak mau? Nggak ada. Klik.
Suaranya kecil sih nggak masuk. Ya. Baik. Terima kasih kepada MC, beri tepuk tangan untuk MC luar biasa yang sudah menyusun acara pada webinar kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, senang sekali saya Fitria di sini sebagai moderator pada hari ini menyambut peserta atau Anda semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita selalu diberi keberkahan dan kesehatan tentunya. Mari kita bersyukur di segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan juga kesempatan-kesempatan baik tentunya untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan juga berproduktivitas tentunya dengan kegiatan yang positif. Sebelum saya mulai pada hari ini, mari kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk semua yang hadir tentunya dalam kegiatan webinar yang berjudul atau dengan topik 8 dimensi profil lulusan dalam kegiatan kokurikuler. Dan adapun acara hari ini adalah apa itu kegiatan kokurikuler, tentunya kita akan kupas tuntas tentunya, dan tujuannya apa, tujuan untuk sekolah, di setiap sekolah apa, bagaimana membangun karakter dan kompetensi murid secara utuh. Semuanya akan dibahas oleh narasumber kita. Yang pertama yaitu beliau adalah merupakan mahasiswi S2 dari STAI Bunga Bangsa Cirebon yang sedang menempuh pendidikan di manajemen pendidikannya. Narasumber yang pertama yaitu Budian Perdiana, beri tepuk tangan. Dan beliau juga sudah melalang buana mengikuti pelatihan, mengisi sebagai narasumber tentunya, dan mudah-mudahan dengan adanya webinar kali ini itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua nantinya. Dan adapun narasumber yang kedua yaitu Ibu Fitriani Sagita. Aplaus untuk narasumber yang kedua yaitu Ibu Fitriani Sagita. Beliau berdinas di SDN 1 ya, di SDN 1 Losari Kidul. Beliau seorang perfect menurut saya, karena prepare-nya luar biasa kalau mengadakan event atau acara, dan merupakan angkatan ke-11 dari guru penggerak ya, itu angkatan yang terakhir kalau nggak salah. Tapi mudah-mudahan ilmunya bisa dimanfaatkan dan bisa diaplikasikan untuk kita semua, amin. Baik, hadirin sekalian, baik, kita akan persilahkan untuk narasumber yang pertama yaitu kepada Ibu Dian Perdiana SPD, disilakan. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Ibu Fitria sudah memberikan kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam presentasi hari ini kita bersama-sama akan membahas materi mengenai 8
Izinkan saya sharing dulu ya. Apakah sudah terlihat, Ibu Bapak? Sudah terlihat? Iya Bu, sudah Bu. Oh iya. Kita akan membahas tentang 8 dimensi profil lulusan dalam kegiatan kokurikuler. Baik, kita pertama akan mengenal pengertian dari kokurikuler terlebih dahulu. Kokurikuler yaitu kegiatan pembelajaran yang memperkuat dan memperkaya intrakurikuler dengan fokus utama pada pengembangan 8 dimensi profil lulusan. Ini bukan kegiatan tambahan, melainkan bagaimana penting dari pendidikan yang menghidupkan pembelajaran dalam kehidupan nyata. Murid tak hanya berpikir, tapi juga merasa, bertindak, dan berefleksi. Nah, untuk membangun karakter dan kompetensi murid secara utuh, saya akan presentasikan ini untuk mengupas tuntas bagaimana kegiatan kokurikuler dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan karakter dan kompetensi siswa secara holistik, mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan dengan bekal profil pelajar Pancasila. Untuk membentuk masa depan siswa, tujuan dari kegiatan kokurikuler ini dirancang untuk memperkaya pengalaman belajar siswa di luar lingkup kurikulum akademik inti, namun tetap terintegrasi erat dengan tujuan pendidikan, yaitu ada beberapa, yaitu ada memperkuat kompetensi akademik, mendukung pemahaman konsep melalui aplikasi praktis, bentuk karakter dan keterampilan hidup, yaitu mengembangkan etika, kepemimpinan, dan kecakapan sosial, serta wujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu mencetak generasi yang beriman, mandiri, kolaboratif, kritis, dan kreatif. Di sini ada 8 dimensi profil lulusan yang mencangkup 8, yaitu pengembangan profil lulusan yang utuh adalah inti dari pendidikan yang berkualitas. Kegiatan kokurikuler berperan penting dalam membentuk 8 dimensi krusial berikut ya. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, yaitu akhlak mulia, ibadah, dan refleksi moral. Kewargaan, yaitu cinta tanah air, toleransi dan partisipasi, demokrasi, penalaran kritis, mampu berpikir logis, analitis, dan reflektif, kreativitas, yaitu inovasi, menghasilkan karya, dan pencegahan masalah unik. Di sini juga ada kolaborasi, yaitu kerja tim sebagai peran dan saling menghargai. Kemandirian, yaitu tanggung jawab, percaya diri, dan belajar dari kegagalan. Ada kesehatan, yaitu kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional, serta komunikasi, yaitu menyampaikan ide secara lisan, tulisan, dan visual. Kekuatan kegiatan kokurikuler, di sini ada 4, Bapak Ibu. Kokurikuler bukan sekedar kegiatan tambahan,
melainkan sebuah pendekatan yang memiliki kekuatan adaptif dan kontekstual, menjadikannya sangat efektif dalam pembentukan karakter dan kompetensi siswa. Di sini ada fleksibel adaptif dalam dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan spesifik murid. Lalu ada sederhana dan efektif, bisa diwujudkan melalui kerja bakti, membatik, atau kantin sehat. Berbasis proyek dan konteks, yaitu mengintegrasikan budaya lokal, isu lingkungan, dan tantangan nyata. Ekosistem kolaboratif didukung oleh sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Di sini ada 4 komponen utama kerangka kokurikuler. Penetapan kegiatan kokurikuler yang efektif memerlukan kerangka kerja yang solid. Terdiri dari 4 komponen utama yang saling berintegrasi. Praktik pedagogik refleksi dan kolaboratif. Menerapkan metode seperti project-based learning, problem-based learning, dan inquiry learning untuk mendorong pemikiran mendalam dan kerjasama. Lingkungan belajar kaya dan inklusif. Pemanfaatan berbagai lokasi di luar kelas seperti taman, pasar, perpustakaan, komunitas, dan ruang digital sebagai sumber belajar yang inspiratif. Kementerian Pembelajaran catur pusat melibatkan aktif sekolah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam proses pendidikan, menciptakan ekosistem belajar yang holistik. Pemanfaatan teknologi digital mengoptimalkan teknologi untuk eksplorasi, kreasi karya digital, dan publikasi proyek memperluas jangkauan dan dampak pembelajaran. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan ke narasumber. pemateri yang kedua, yaitu Ibu Fitriani Sagita. Ini dikeluarin atau gimana? Iya. Baik, terima kasih Bu Dian. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya ya Bapak Ibu. Bu Dian minta tolong itu screen-nya. Materinya Bu Dian minta di share, send screen sih, nggak bisa di situ aja, nggak punya materinya kan kalau saya nggak tak download. Tadi sampai halaman itu Bu Dian. Ya. Baik. Bapak Ibu masih semangat ya kira-kira untuk mengikuti webinar ini. Jam-jam rawan, mudah-mudahan kita fokus untuk mengikuti webinar ini. Baik,
Selanjutnya di sini adalah contoh implementasi kokurikuler di satuan pendidikan di tingkat SD. Misalnya itu proyek sekolahku bersih dan indah. Itu bisa dilakukan di kelas 4 sampai kelas 6 SD. Praktis pedagogisnya yaitu murid mengamati kebersihan kelas dan halaman sekolah, lalu membuat rencana menjaga kebersihan itu bagaimana. Kemudian lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini nantinya akan meluas hingga halaman sekolah ataupun taman sekitar dan juga di kantin. Kemudian kemitraan pembelajarannya itu yang pertama adalah orang tua membawa tanaman hias, kemudian petugas kebersihan sebagai narasumber, dan ketua RT mendukung gerakan kebersihan. Lanjut, kemudian untuk slide selanjutnya di sini adalah contoh bentuk kegiatan kokurikulernya. Kegiatan kokurikuler itu nanti dapat mengambil berbagai bentuk dan disesuaikan dengan konteks, tujuan, dan juga sumber daya yang tersedia. Ini adalah beberapa contoh yang dapat diterapkan ya Bapak Ibu. Gambar yang pertama itu adalah saat berada di rumah, di kelas. Ya, di sini integrasi lintas pelajarannya yaitu menggabungkan materi dari IPA, matematika, bahasa, dan seni dalam satu proyek atau aktivitas terpadu. Kemudian gambar kedua itu gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau 7 KAIH. Di sini akan membentuk kebiasaan positif sehari-hari melalui praktik yang konsisten dan terencana. Kemudian untuk gambar yang terakhir yaitu kegiatan khas sekolah. Program ini unik seperti misalnya membatik atau berkebun, permainan tradisional, pagelaran seni, dan juga kegiatan keagamaan. Oke, kemudian selanjutnya di sini prinsip penting kokurikuler yang efektif. Agar sebuah kegiatan kokurikuler dapat memberikan dampak maksimal. Ada beberapa prinsip kunci yang harus dipenuhi ya Bapak Ibu di sini agar memastikan bahwa setiap aktivitas tidak hanya sekedar mengisi waktu tetapi benar-benar berkontribusi pada pengembangan siswa. Yang pertama itu adalah dirancang dengan perencanaan yang baik tentunya. Tiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas, kemudian langkah-langkah yang terstruktur, dan juga relevansi dengan profil lulusan. Yang kedua, itu ada asesmen yang relevan. Elevasi yang sesuai itu akan membantu mengukur pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip yang penting itu adalah melibatkan murid secara aktif. Murid harus menjadi subjek, bukan objek pembelajaran. Partisipasi aktif mendorong kepemilikan dan motivasi. Yang terakhir itu adalah menguatkan 8 dimensi profil lulusan. Setiap kegiatan itu harus eksplisit mendukung pembentukan karakter dan kompetensi yang telah ditetapkan dalam 8 dimensi. Kemudian, bagaimana mendorong pembelajaran yang menyenangkan? Dalam kegiatan kokurikuler itu dapat membentuk murid yang berkarakter.
kemudian berdaya saing, dan juga relevan masa depan, mendorong pembelajaran menyenangkan, kontekstual, reflektif, dan juga kolaboratif. Nah, mari kita berinovasi untuk masa depan pendidikan ya Bapak Ibu. Kita semua bisa berinovasi untuk masa depan pendidikan, tentunya dengan meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Baik, untuk slide selanjutnya, Jalan-jalan ke kota Jepara. cakep. Membawa tip dalam tas anyaman. Kegiatan kokurikuler sangat berguna, menambah ilmu dan juga pengalaman. Dikecilin. Kemudian saya serahkan kepada moderator Ibu Fitriah. Ya, terima kasih untuk narasumber yang luar biasa telah memaparkan materi tentang 8 dimensi profil lulusan dalam kegiatan kokurikuler. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber yang sudah memaparkan materinya, dan sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab nanti saya akan memberi kesempatan untuk 3 peserta dalam webinar ini, dan jangan lupa memperkenalkan, menyebutkan nama dan instansi dari mana. Terima kasih. Kepada audiens dipersilahkan. Disilahkan kepada audiens atau peserta webinar. Saya boleh, Bu? Siapa ini, Ibu Ina ya? Suci, ini mau angkat Suci. tangan tapi nggak ada emotikonnya ya. Iya. Ibu Suci. Baik, dipersilahkan untuk Ibu Suci. Bisa. Ya, terima kasih. Terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciani, asal instansi itu dari SD Negeri 1 Panggangsari. Pertanyaannya mungkin gini Bu, kalau untuk penerapan kokurikuler ini kan baru pertama ya Bu ya, tahun ini. Kalau sebelumnya itu kan saya tahunya itu ada yang proyek P5. Nah, sebetulnya untuk kokurikuler dengan yang proyek P5 itu sama atau tidak ya? Terus kemudian contohnya kalau misalkan kalau lihat di jadwal itu kan mungkin matematika ada kokurikulernya, terus misalkan IPAS ada kokurikulernya. Nah, itu gimana penerapannya contohnya gitu. Terima kasih Bu, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Suci yang telah menanyakan ya tadi sama atau tidak untuk proyek P5 dengan kokurikuler, dan contoh yang masuk ke ini ya, ke sekolah dasar ya berarti. Mangga kepada narasumber Bu Dian atau Bu Fitriani. Oh, ditampung dulu ya 3 penanya ya. Baik, penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya ya Bu. Iya, mangga silakan Bu. Oke.
Jadi dalam kokurikuler itu kan masih berhubungan langsung dengan mata pelajaran inti ya. Iya. Nah, selain itu juga kokurikuler ini dilaksanakan melalui penugasan terstruktur terkait satu atau lebih lintas disiplin ilmu atau muatan pelajaran lainnya. Di sini kita berarti harus bisa bermitra dengan guru mapel lainnya seperti guru olahraga atau agama ya. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana kegiatan kokurikuler ini dapat dirancang agar bisa mengintegrasikan berbagai macam lintas disiplin ilmu tersebut atau mata pelajaran lainnya. Bagaimana itu, Bu? Ya. Bagaimana cara kegiatan kokurikuler itu dapat dirancang supaya agar terintegrasi dengan mapel lainnya? Kan kalau kita membuat RPP setiap hari itu kalau guru kelas ya Bu ya, Ya. kan biasanya kita tidak bermitra dengan guru lain, guru mapel lain, kita udah biasa seperti. Nah, untuk saat ini di dalam saya kebetulan membaca tentang pembelajaran mendalam di sini karena ada tadi 8 profil lulusan ya, yang semula itu ada 6 profil pelajar Pancasila, sekarang kan labelnya diganti dengan 8 profil lulusan ya. Nah, tadi saya itu bagaimana caranya karena baru, bagaimana cara kita bermitra dengan guru mapel atau lintas disiplin ilmu lainnya dalam membuat atau merancang pelaksanaan pembelajaran. Intinya seperti itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu, dan penanya yang terakhir Bu Inayah. Disilahkan Bu In. Halo Bu Inayah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak bisa? Iya, sebentar. Iya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mangga. Langsung saja. Kenalkan, nama saya Inaya. Di sini saya mau menanyakan bagaimana penerapan kegiatan kokurikuler di wilayah pesisir. Ya. Bagaimana penerapan Kegiatan kokurikuler di wilayah pesisir? Yes. Ya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 penanya tadi dari Bu Suci ya. Bu Suci itu yang pertama, apa sih perbedaan proyek dari P5 dan kokurikuler, dan juga contohnya berupa apa kegiatan kokurikuler tersebut. Dan penanya berikutnya itu dari Bu Aish ya, itu merupakan penyanyi India Bollywood yang jam terbangnya luar biasa, dan beliau menanyakan bagaimana kokurikuler ini dapat dirancang tentunya supaya dapat berintegritas dengan mata pelajaran lainnya. Dan yang terakhir tadi dari Bu Inaya yang menanyakan bagaimana penerapan kokurikuler ini di lingkungan wilayah yang pas ya, kokurikuler ini di wilayah Pantura atau pesisir. Baik, untuk penanya yang pertama yang akan menjawab dari narasumber pertama atau kedua, Bu Dian atau Bu Fitri Sagita, mangga kepada Bu Fitri Sagita, silakan. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Ibu Suci ya. Iya, perbedaannya. Untuk perbedaan antara P5 dan kokurikuler adalah P5 sendiri mata pelajaran Pancasilanya itu yang pertama adalah fokus utamanya kompetensi dan juga karakter siswa.
belajar Pancasila pendekatan yang berbasis proyek. Kemudian bentuk dari P5 itu sendiri adalah identik dengan pembelajaran project basic learning ya, dan juga sifatnya adalah yang bersifat lintas disiplin dan juga fokus pada isu-isu kontekstual, sosial, dan juga lingkungan. Contohnya kegiatan P5 itu misalnya adalah kegiatan gaya hidup berkelanjutan, bisa dengan aksi bersih lingkungan, juga dengan penanaman dan perawatan tanaman, juga misalnya bisa pembuatan dari misalnya sisa-sisa sampah organik yang ada di sekolah ya. Dan untuk kokurikuler sendiri itu definisinya adalah kegiatan yang dirancang untuk mendukung kegiatan kokurikuler yang berdalam pemahaman mata pelajaran dan membentuk karakter siswa dilaksanakan, namun dilaksanakannya itu di luar jam pembelajaran yang formal, Ibu. Bentuknya itu sangat variatif. Yang sebelumnya P5 adalah bentuk kokurikuler, yang saat ini kokurikuler itu bisa berupa pendalaman pengayaan materi pembelajaran, kemudian pengembangan keterampilan non akademik, misalnya olahraga, dan juga pengembangan keterampilan non akademik tadi bisa olahraga ya. Kemudian kegiatan yang berbasis minat dan bakat siswa. Yang terakhir itu adalah kegiatan kolaboratif antar mata pelajaran. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Fitri Anissa kita yang sudah menjawab pertanyaan dari Bu Suci. Bu Suci bagaimana? Oke? Halo. Iya Bu, berarti kalau ya halo. Iya. Berarti kalau kokurikuler ini tuh berarti nggak harus yang proyek kayak P5 menghasilkan barang gitu ya Bu ya? Karena intinya bukan tidak ke PJBL-nya, tidak ditekankan ke sana, tapi misalkan kokurikuler ini tadi bisa pengayaan, remedial, seperti itu ya Bu? Betul sekali. Iya. Jadi nanti ya, prosesnya Bu Suci kalau P5 itu. Iya. Baik Bu, terima kasih. Nanti mungkin contohnya yang lain sekaligus tadi pertanyaan Bu Handarini ya. Iya. Mohon izin mau menambah. Iya, bagaimana? Bahkan ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Suci. Iya, tadi Ibu Suci ya menambahkan sedikit aja sharing. Tadi Ibu Uci bilang tentang P5 itu sebagai proyek ya. Jadi tidak seperti itu kalau sekarang itu ya kokurikuler. Jadi dia itu bentuknya fleksibel, bisa berupa proyek, bisa berupa kunjungan, bisa berupa klub belajar, bisa berupa diskusi, bisa juga lomba atau praktek lapangan lainnya seperti itu. Jadi tidak seperti dulu yang kayaknya saya juga begitu waktu P5 itu harus membuat proyek nih, harus memproyek. Jadi tidak seperti itu ya sekarang ya Bu Dian. Jadi tujuannya hanya memperluas yang nantinya itu masih berkaitan dengan intrakurikuler, kegiatan belajar utama di kelas sesuai dengan kurikulum. Ya, seperti itu. Jadi kita mengedrill anak-anak dalam lomba. Jadi berbeda dengan itu ekstrakurikuler ya, yang olahraga, seni dan lain-lain itu mengembangkan minat dan bakat mereka. Tapi kalau kokurikuler di sini kita memberikan materi tapi di luar jam inti di sana, jadi masih dengan bimbingan guru dan itu terintegrasi dengan intrakurikuler, kegiatan belajar utama di kelas. Jadi nilainya itu nanti masuk ke situ. Nah, kalau kokurikuler, sedangkan intrakurikuler itu terintegrasi gitu. Tapi kalau ekstra itu beda lagi kayak gitu. Sepertinya seperti itu kalau menurut pemahaman saya kayak gitu Bu. Tapi
Ya, saya juga baru belajar mohon bimbingannya lagi oleh para tutor, oleh para pemateri. Ya, itu saja tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Luar wabarakatuh. biasa sekali. Terima Berikan kasih aplaus banyak Ibu untuk Ibu Handari. Suci dan Bu Fitri Risa Gita. Sangat luar biasa, menjadi apa ya, pembahasan ini semakin menarik tentunya dan semakin panas. Baik, dilanjutkan untuk menjawab tadi pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bu Ais, yaitu tentang bagaimana sih kurikuler ini dirancang ya supaya dapat terintegrasi dengan mapel pelajaran lainnya. Maka silakan kepada Bu Dian Ferdiana untuk menjawab pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ais, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, betul sekali, kegiatan kokurikuler memang idealnya tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang terintegrasi dengan mata pelajaran atau mapel, bahkan lintas mapel juga. Dengan begitu, kegiatan tidak hanya menambah pengalaman, tapi juga memperdalam dan memperluas kompetensi yang dipelajari. Untuk kegiatan kokurikuler bisa diintegrasikan lintas mapel atau bermitra dengan mapel lain. Berangkat dari tema atau proyek nyata, pilih tema besar yang relevan dengan kehidupan murid, misalnya lingkungan, kesehatan, teknologi, budaya lokal. Dari tema tersebut, libatkan mapel sesuai kontribusi keahliannya. Contohnya proyek kebun memahami cara menanam fotosintetisnya atau ekosistemnya. Berintegrasi dengan matematika juga bisa untuk mengukur luas lahan misalkan, atau membuat tabel pertumbuhannya. Berintegrasi dengan bahasa Indonesia juga bisa. Contohnya menulis laporan pertumbuhan tanaman. Dengan seni budaya juga bisa masuk, yaitu membuat poster ajakan peduli lingkungan. Nah, untuk apalagi tadi pertanyaannya? Seperti itu ya, contohnya Ibu Handari ini. Gimana Ibu Handa? Itu contohnya ya, yang saya tanyakan bukan contohnya. Iya, apa gimana? Ya, bagaimana Ibu untuk tadi itu apa ya? Saya ini juga pertanyaan sebentar. Bagaimana lintas disiplin ilmu itu dapat terintegrasi di dalam intrakurikuler ya. Iya. Jadi tadi contohnya seperti itu ya Bu. Oh ya ya. Yang pertama tadi awal. Iya Bu. Ngantuk Bu ya. Jangan sambil tiduran sih Ibu. Iya, ini laptopnya nggak bisa masuk, pakainya HP saya. Apakah ada tambahan lain dari Ibu Bapak? Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Handa. Ais, sangat luar biasa untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi dari Bu Inaya ya, yang akan dari Bu Inaya, yang bagaimana sih penerapan kokurikuler yang sesuai untuk wilayah pesisir atau Pantura. Dalam pertanyaan ini yang akan menjawab yaitu Bu Fitriani Sagita. Bangga.
Ya, baik. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Iin Inayah ya. Bagaimana cara menerapkan kurikuler di daerah pantura atau di daerah pesisir? Di sini misalnya kita akan mengambil kegiatan literasi dan numerasinya. Bisa misalnya dengan menghitung hasil tangkapan ikan itu misalnya untuk memahami konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari ya Ibu Iin, atau misalnya dengan lingkungan dan sains itu membuat proyek daur ulang sampah atau plastik untuk mengurai polusi laut, atau misalnya juga dengan kearifan lokal dan budayanya. Itu contohnya membuat kerajinan tangan dan juga bahan-bahan dari yang dihasilkan oleh hasil laut. Misalnya di daerah pesisir itu misalnya banyak menghasilkan kerang hijau ya, itu bisa digunakan bahannya untuk mendaur ulang dengan jenis kesenian atau keterampilan. Juga yang terakhir bisa dengan kepemilikan dan kolaborasi, yaitu mengorganisir kegiatan bakti sosial dengan pembersihan pantai. Mungkin itu yang bisa saya jawab Ibu Iin, mudah-mudahan memuaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk narasumber Bu Fitriani Sagita. Bagaimana Bu Iin, Bu Inayah? Apakah jawabannya sudah pas atau bagaimana, atau ada yang masih perlu ditanyakan lagi? Halo Bu Inayah. Ya Bu. Iya, Ya, bagaimana Bu In? mungkin cukup ya Bu. Cukup ya. Cukup. Iya. Tapi itu harus melibatkan kayak nelayannya enggak, Bu? Bagaimana Bu In? Contoh praktek untuk mengomunikasikan di wilayah pesisirnya itu harus melibatkan nelayannya enggak gitu, Bu? Harus melibatkan wali murid maksudnya? Oh, nelayan. Ya, nelayannya. Misalnya kita terjun ke wilayah pesisirnya gitu. Mau praktek kegiatan kokurikuler di wilayah pesisir. Iya. Saya Oh, berarti yang ditanyakan Bu Inaya tuh berarti anak atau murid dibawa langsung ke tempat nelayan atau nelayannya dibawa nambahan ke Bu sekolah, Fitri. seperti itu. Halo. 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 Ya. Bisa sinyalnya, Bu. Halo Ibu Pipit, Iya, mohon gimana izin. Bu Ais? Iya. Nah, Sinyalnya tadi Bu dadet, Inaya maaf. bilang apakah melibatkan langsung nelayan? Bisa jadi. Jadi yang namanya kokurikuler ini kan di luar jam inti pelajaran di kelas. Tapi masih tetap terbimbing oleh guru. Jadi guru itu masih mengkontrol gitu ya. Nilai masuk tuh. Tadi kayak pelajaran di intrakurikuler. Jadi terintegrasi nanti nilainya tuh kayak gitu. Nah, jadi itu masuknya bisa bermitra. Selain anak kita disuruh untuk kayak misalnya menimbang hasil ikan, matematika ya, menimbang hasil ikan, berapa ini berapa kilo, ini berapa kilo, misalnya kintal jadikan kilo. Dalam kontekstualnya kan seperti itu. Nah, itu bisa jadi untuk bermitra dengan sang nelayan. Nelayan misalkan berangkat dari rumah jam berapa, sampai sana jam berapa, itu juga bisa dihitung kecepatan dan jarak, itu masuk juga dalam pembelajaran matematika. Jadi bisa sebagai mitra. Kalau misalnya nelayan tidak dipakai tidak buat untuk mitra, kita bisa ikannya saja gitu, tangkapan ikan bisa aja sih Bu. Jadi Bu Inayah bisa, Ibu Inayah mau berkolaborasi atau bermitra dengan nelayan, atau bisa juga hanya hasil tangkapan ikannya saja gitu. Oke, Itu baik, tambahan dari Bu. saya Bu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitriani Sagita mau menambahkan atau mau menyimpulkan? Ya, baik. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya Bu. Kebetulan
ya. Bisa kita lihat ke daerah pesisir, di situ kebetulan itu ada nelayan yang sudah memperoleh ikan. Di situ anak nanti sudah mengamati hasil tangkapan ikannya ada berapa anak-anak. Saya ada minta coba kalian tuliskan angka 5 itu seperti apa. Kemudian untuk literasinya, hal-hal itu sebenarnya apa sih di anak-anak ya? Untuk contoh kecilnya di kelas 1 kecilnya bisa. Baik, terima kasih untuk narasumber kita Bu Fitriani Sagita dan Bu Ais yang sudah banyak sharing ya dan berbagi pengalaman membantu dalam menjawab. Bu Inaya bagaimana? Jadi intinya kita bermitra dengan nelayan juga bisa dan juga bisa ya. Bu Inaya bagaimana? Sudah cukup? Cukup Bu, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban dari para narasumber dan guru lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua, terutama audiens yang sudah memberikan pertanyaan, sehingga dalam webinar kali ini sangat luar biasa dan menjadi hidup tentunya. Baik, para hadirin semuanya, dalam webinar kali ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa dari kegiatan kokurikuler dirancang tentunya untuk memperkaya pengalaman dan untuk siswa dalam belajar di luar lingkup kurikulum akademik ini tetap terintegrasi erat tentunya dengan tujuan pendidikan. Supaya apa? Agar terwujudnya profil pelajar Pancasila tentunya untuk mencetak generasi yang beriman, mandiri, kolaboratif, kritis dan juga kreatif tentunya ya. Baik, dan akhirnya kita telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya tentu saja untuk pemateri atau pembicara yang telah berbagi ilmu, dan juga saya mengapresiasi seluruh audien ya atau peserta pada webinar kali ini yang telah hadir, menyimak dan juga bertanya tentunya, dan tepuk tangan untuk kita semua. Hey. Dan sebelum ditutup kegiatan webinar pada sore hari ini, barangkali ada closing statement dari narasumber kita, Bu Dian, Bu Fitri, mangga disilahkan. Bu Dian, mau ada yang disampaikan sebagai closing statement untuk webinar kali ini? Baik, terima kasih Bu Dian dan Bu Fitriani Sagita. Mungkin signalnya kurang bagus sinyalnya karena sudah 1 jam ya, sudah 1 jam lebih 5 menit. Dan sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan audien kita. Saya selaku moderator pada sesi webinar sore hari ini pada topik 8 dimensi profil kelulusan dalam kegiatan kokurikuler. Pamit undur diri, terima kasih banyak atas perhatiannya dan saya kembalikan ke MC. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk mengambil alih acara webinar kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa sekali partisipasinya dan feedbacknya juga, kemudian pertanyaan, komentarnya, bahkan bukan dari hanya narasumber, tapi audiens pun saling bertukar info yang sungguh sangat informatif. Yang kami harapkan itu semua dapat memberi pandangan lebih tentang apa sih kokurikuler itu kokurikuler itu sesungguhnya gitu. Jadi kita sudah bisa
bisa membedakan lagi apa itu P5, apa itu kokurikuler, bahwa kalau P5 itu kegiatannya terpisah dari intrakurikuler dan lebih menekankan kepada program. Kalau kurikuler itu terintegrasi dengan intrakurikuler dan bisa juga dijadikan sebagai program lintas mau, tidak hanya salah bisa kolaborasi dengan mapel yang lainnya untuk membuat kurikuler yang bisa. Bapak dan Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu luang yang Bapak dan Ibu sempatkan untuk menyimak webinar sekarang ini. Akhir kata, mari kita menutup webinar yang luar biasa ini dengan bacaan. Alhamdulillah. Sebelum izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu, karena nanti ini ada diterapkan untuk perlombaan. Jadi setiap sekolah harus membuat pantun. Jadi kita harus bisa membuat pantun ya. Izinkan saya untuk berpantun. Pergi saja, pergi Cakep. pulang bawa biji Cakep. webinar kali ini. Dan semoga acaranya bermanfaat dan Amin. sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.